Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 8 Desember 2021. Mari sebelum kita beristirahat, kita boleh mengangkat syukur kita kepada Tuhan, sekaligus kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Allah yang kekal kudus, yang dalam kesetiaannya terus memberi kehidupan bagi kami. Malam ini kami bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi hidup kami. Dan sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami datang berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang terbaca di dalam kitab Injil Markus pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dan saya akan membacakan ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Umat Tuhan dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui bacaan kitab suci pada malam ini, kita belajar bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang panjang sabar. Allah begitu panjang sabar terhadap kehidupan kita, sebab Allah mau supaya tak satu pun di antara kita tidak binasa di dalam hidup ini. Karena itu dengan kesabaran Allah dan pemberian waktu untuk kita masih ada di tengah-tengah kehidupan dunia ini, tentu adalah bermaksud supaya bisa ada usaha dari kita sebagai manusia untuk memberikan respons terhadap Allah dan mengalami pertobatan dalam kehidupan kita, serta hidup lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Karena itu bagian kitab suci yang kita baca tadi, Yesus menggambarkan tentang kesabaran Allah itu, dan dia nyatakan melalui sebuah perumpamaan bahwa ada seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Dalam perumpamaan ini, ternyata setelah Allah memberi kepercayaan kepada penggarap-penggarap itu, kemudian tiba musimnya Allah menyuruh salah seorang hamba untuk mendapati para penggarap itu, dengan maksud supaya sebagian dari hasil garapan itu bisa dapat dibawa kepada pemilik kebun anggur. Tapi apa gerangan yang terjadi? Ternyata para penggarap itu memukuli hamba yang diutus
oleh pemilik kebun anggur. Mereka memukulinya dan menyuruh dia kembali dengan tangan yang hampa. Ternyata bukan hanya seorang hamba yang diutus untuk menjumpai para penggarap kebun anggur itu, tapi ada begitu banyak hamba yang diutus untuk mendapati mereka. Tapi ternyata semua hamba itu dapat mereka pukul. Mereka membuat para hamba itu menjadi luka dan mereka menyuruh mereka semua kembali dengan tangan yang kosong. Lalu sang pemilik anggur itu berpikir bahwa hamba-hamba itu tidak dikenal dengan baik oleh para penggarap kebun anggur. Karena itu dia menyuruh anaknya sendiri, satu-satunya anaknya, untuk bisa mendapati penggarap kebun anggur itu. Sebab dengan harapan bahwa mereka mengenal anaknya, sehingga mereka akan memperlakukannya dengan baik dan memberikan bagian yang harus diterimanya dan dibawa kepada pemilik kebun anggur. Tapi ternyata di dalam perumpamaan tadi, anak dari pemilik kebun anggur itu pun mereka bunuh dan mereka lemparkan dia keluar dari kebun anggur. Sebab mereka berdiskusi bahwa dia satu-satunya yang nanti akan mewarisi kebun anggur itu. Karena itu biarlah mereka membunuh dia agar kebun anggur itu menjadi milik bagi mereka para penggarap. Lalu apa yang dilakukan oleh pemilik kebun anggur? Pemilik kebun anggur itu melihat tindakan para penggarap itu yang begitu tidak menolong kehidupan hamba-hambanya, bahkan anaknya sendiri telah dibunuh. Maka pemilik kebun anggur itu datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tentu apa yang dikisahkan oleh Yesus melalui perumpamaan ini mau mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu telah diciptakan oleh Tuhan dan ditempatkan di bumi ciptaan Tuhan dengan maksud supaya mereka akan hidup dan mengusahakan bumi ini dengan baik, mengisinya dengan keadilan, kebenaran dan berbagai-bagai tindakan yang berkenan, supaya Shalom Allah itu menyata di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Tapi ternyata manusia itu tidak dapat melaksanakan tugasnya secara baik. Setiap hamba-hamba yang diutus oleh Tuhan melalui para nabi yang datang untuk mewartakan warta keselamatan, banyak di antara mereka yang ditolak, bahkan ada yang dapat dibinasakan. Kita ingat tentang kehidupan Nabi Yesaya misalnya. Dia dalam tugas pemberitaannya, dia kemudian dapat dibunuh, digergaji dengan kayu di antara pohon, lalu kemudian mengalami kematian. Atau kita juga ingat Yohanes Pembaptis ketika dia menegur dengan keras persinahan yang dilakukan, maka kepalanya dipancung dan kepalanya ditaruh di dalam sebuah dulang. Kemudian mereka menari dengan sukacita mengelilingi kepala, sebagai tanda bahwa mereka menang dan mereka bisa mengalahkan orang yang menegur mereka dalam kejahatan. Bahkan kita ingat bahwa Yesus Kristus sendiri Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan dunia ini, tapi manusia menolaknya
bahkan membinasakannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui perumpamaan ini kita harus ingat beberapa hal. Pertama, bahwa sebagai manusia kita harus sadar bahwa kita sedang hidup dalam dunia milik ciptaan Tuhan. Dunia ini bukan milik kita sendiri. Dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Dan Allah memberi kepercayaan kepada kita untuk hidup di atas dunia ini. Dan mengatur dunia ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Menata kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah. Tapi apa gerangan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan dunia ini? Manusia malah menjadi makhluk yang sombong dan bahkan menganggap Tuhan tidak ada. Manusia menganggap dia adalah penguasa di atas dunia ini yang bisa melakukan banyak hal untuk dirinya, untuk hidupnya, menjadi makhluk yang sombong dan tidak lagi dapat menghormati Tuhan. Itu terbukti bahwa banyak perintah Tuhan yang tidak lagi ditaati dengan baik. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh manusia terhadap perintah-perintah Allah di dalam kehidupan ini. Karena itu kita sekali lagi harus ingat, kita harus tahu diri bahwa kita bukan pemilik dunia ini. Tuhan titipkan kita untuk ada dan hidup di tengah-tengah dunia ini untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita untuk mempermuliakan namanya. Bukan untuk keinginan hidup diri kita sendiri, atau kemauan diri kita sendiri, atau kesukaan diri kita sendiri. Tapi kita diperkenankan oleh Tuhan untuk ada di atas dunia ini, supaya kita menggerami dunia ini dan menerangi dunia ini dengan kebenaran Allah. Supaya tanda-tanda kerajaan Allah itu bisa dapat dinyatakan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu tidak patut bagi kita untuk kita menjadi makhluk yang sombong dan menampilkan perilaku-perilaku hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan di atas bumi ciptaan Tuhan ini. Sebab jika itu yang kita lakukan, maka sebagaimana di dalam perumpamaan tadi, sang pemilik kebun anggur itu akan datang dan akan memusnahkan, akan membinasakan kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu kalau kita belajar di dalam kitab Maleakhi pasalnya yang keempat, sebagaimana renungan pada malam yang lalu menegaskan kepada kita bahwa jika kita tidak hidup dengan sungguh-sungguh mengikuti kehendak Allah di dalam dunia ini, maka hari Tuhan yang akan tiba nanti itu menjadi hari yang akan menghanguskan kehidupan kita. Karena itu, mari, Allah begitu mengasihi kita. Dia sangat menyayangi kita. Itulah sebabnya Dia membiarkan anaknya datang ke tengah-tengah dunia ini dalam rangka untuk mengorbankan dirinya untuk keampunan dosa dan keselamatan bagi hidup kita. Karena itu kita mesti menghormati kasih karunia Allah dalam hidup kita, dengan sungguh-sungguh menata hari-hari hidup kita ke depan dengan lebih baik dari hari-hari yang sudah kita lewati di dalam kehidupan kita. Karena itu melalui bacaan ini pada bagian yang paling terakhir dari bacaan tadi,
menegaskan kepada kita bahwa kita harus menghormati Yesus Kristus dengan karyanya yang besar yang telah memberkati kehidupan kita. Kita harus menghormati Dia. Kita harus mempercayakan hidup kita sungguh-sungguh ke dalam tangannya. Sebab Dialah yang telah datang berkarya untuk keselamatan bagi hidup kita. Saat ini kita sedang berada di perayaan Minggu-Minggu Advent. Mari kita sedang ada dan hidup di bumi ciptaan Tuhan. Di bumi milik Tuhan. Karena itu warnailah bumi ini. Isilah aktivitas kita di bumi ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan hanya menurut keinginan daging kita saja. Supaya demikian, Allah sang pemilik kehidupan itu, ketika Dia datang ke tengah-tengah kehidupan dunia ini, Dia tidak membinasakan kita, tapi Dia datang untuk menjemput kita, membawa kita memasuki tempat kudus-Nya dan mengalami kebahagiaan bersama di dalam sorga rumah Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Karena itu sekali lagi Allah begitu sabar terhadap kehidupan kita. Tapi kesabaran Allah itu akan nyata bagi kehidupan kita di saat Dia datang kembali ke tengah-tengah kehidupan kita. Dan ketika Dia datang, Dia tidak lagi dapat mengampuni kita, karena Dia sudah memberi kesempatan kepada kita untuk mengalami pertobatan. Karena itu sebelum Dia datang, mari kita mengisi hari-hari hidup kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini dengan perkara-perkara kehidupan yang lebih mempermuliakan nama Tuhan. Tapi perkara-perkara kehidupan yang menajiskan kehidupan kita, yang mencederai kekudusan Allah dalam hidup kita, segera kita tinggalkan. Supaya ketika Tuhan datang, Dia tidak datang dalam rangka untuk membinasakan hidup kita, tapi Dia datang untuk membawa kita ke tempat kudus-Nya di dalam sorga rumah Bapa yang telah disiapkannya kepada kita sesuai dengan janji Yesus Kristus dalam Injil Yohanes 14 ayatnya yang ketiga. Tuhan pasti memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami untuk hidup di bumi ciptaan-Mu. Tapi kami sadar Bapa, banyak kali kami mengisi hidup kami ini dengan perkara-perkara kehidupan yang tidak mempermuliakan nama-Mu. Tuhan tolong kami, ampuni kami. Biarlah Roh Kudus-Mu terus berkarya, menggerakkan kami untuk mengalami pertobatan, supaya kami bertobat sebelum Engkau datang kembali. Sehingga Engkau datang kembali tidak untuk membinasakan kami, tapi menjemput kami memasuki sorga rumah Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah melawat kami malam ini. Malam ini kami terus berdoa, mempercayakan setiap umat-Mu yang hidup di tengah-tengah dunia ini, yang sedang mengisi hari-hari hidup dengan perkara-perkara kehidupan, tindakan-tindakan yang tidak kudus. Hamba berdoa Tuhan beri pertobatan kepada mereka. Juga hamba berdoa untuk seluruh para pelaku pelayanan, para pendeta, para penatua, para diaken, pengajar, para penginjil, dan seluruh pelaku pelayanan dalam gereja-Mu yang Tuhan izinkan mewartakan warta keselamatan. Tuhan berkati mereka. Biarlah para pelaku pelayanan sungguh-sungguh memelihara kekudusan hidup dan berdiri dengan berani menyerukan pertobatan dan menyampaikan warta selamat bagi dunia ini.
Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Bapak Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota, di mana kami menjadi bagiannya. Semuanya hamba mau berdoa. Berkati para pemimpin bangsa kami, sehingga sungguh-sungguh menyelenggarakan kepemimpinan bangsa ini di dalam kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Datanglah dan tumpangkanlah tangan-Mu ke atas kami dan berkati kami sekalian supaya kami tetap ada dalam pemeliharaan-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini sembah kami. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, padamu kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.